pembelajaran kita IPAS tentang energi. Ya, coba buka bukunya tentang energi. Coba lihat halaman berapa? Ada 4. Nah, coba buka. Udah semua? Udah? Udah. Kita belajar tentang energi. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, kita harus tahu dulu apa itu energi. Apa itu yang dikatakan energi? Tenaga. Apa lagi? Kekuatan. Apa lagi? Daya, enak. Nah, itu secara kata. Apa itu energi? Apa itu yang dikatakan energi? Kekuatan. Apalagi? Tenaga, daya. Untuk apa? Jelas nak? Bukan. Dia energi baru. Belum membaca ke listrik, ke energi lainnya. Energi. Ada tenaga, ada kekuatan, ada daya. Untuk apa? Untuk kehidupan sehari-hari. Untuk membantu apa contohnya? Listrik. Energi listrik. Apa lagi? Apa? Energi fosil. Sebelum kita masuk sini, kita bagi dulu. Bentuk energi. Bentuk energi. Bentuk energi ada 2. Apa itu? Energi mekanik. Energi mekanik. Bukan. Energi kinestetik sama energi potensial. Energi kinetik dan energi potensial. Apa yang dimaksud dengan energi kinetik sama energi potensial? Kinetik ini yang bersifat bergerak dia. Kalau potensial sudah dimiliki oleh benda tersebut. Walaupun dia diam, dia punya energi. Energi yang sudah dimiliki oleh suatu benda. Contoh. Ya, kita kan bisa bergerak. Tapi kalau kita termasuk energi, kita mempunyai energi kinetik dan
baru nanti kita ketemu sama yang namanya energi gerak, energi panas, energi cahaya, energi suara, energi listrik, kimia, gravitasi, mekanik, dan nuklir. Kita bahas satu-satu dulu ya. Yang termasuk energi kinetik apa? Yang jelas energi gerak. Penjelasan. Energi apa? Energi Mekanik. ya, mekanik. Beda lagi itu. Energi panas. Panas dan gerak kok. Tidak bergerak, tapi dia coba lihat cahaya matahari. Bergerak tidak dia? Bergerak tidak dia? Apakah dia dari pagi dia di sini, lalu dia cuma di sini aja terus sampai sore? Tidak kan? Kemudian cahaya. Begitu juga dengan matahari. Apakah dia di sana aja terus? Apakah dia memantulkan cahaya? Kalau tidak ada matahari kita malam terus. Suara. Kemudian energi potensial. Batu bara termasuk energi potensial. Ya, dia masuk kimia, kemudian gravitasi. Maaf ibu salah tadi ya, energi mekanik ini termasuk energi potensial. Nah, dari energi kita ada bentuk energi dua. Nah, bentuk energi ini dia yang kinetik, ini dia yang potensial, ini dia. Nah, kimia ini sudah ada belajar sama Pokta masalah atom? Belum? Nah, itu panjang masalahnya ya. Atom-atom itu nanti ada tabel atom. Nah, dia akan melepas atau menerima atom-atom. Dia sudah ada di dirinya. Itu yang potensial. Sudah ada di dirinya untuk bergerak. Sedangkan kinetik ini ada dorongannya. Seperti apa kalau kinetik? Apa contohnya kalau kinetik? Apa contohnya kalau kinetik? Contoh apanya? Kan energi kinetik bergerak. Nah, apa ya? Supaya dia bergerak gitu. Kita tambah bahan bakarnya baru dia bisa bergerak dan dibantu oleh orang lain. Mendorong meja atau apa lagi? Kendaraan. Apa saja kendaraan? Ya. Banyak ya. Kalau ini gravitasi. Coba kalian lihat buah-buahan. Dia akan jatuh jika dia sudah masak, atau mungkin dia akan jatuh kalau jika dia masih muda, ada angin. Itu dia. Masuk dia ke energi kinetik. Tapi kalau dia jatuh sesuai, tidak ada gangguan dari luar ya, tidak ada gangguan dari luar. Dia baik-baik saja, hari baik-baik saja, dia sudah masak kemudian dia jatuh. Apa yang menariknya? Gaya gravitasi disebabkan oleh energi gravitasi. Sampai sini paham? Nah, kita lanjut ke
Bumi. Udah Ibu ulang-ulang dari tadi contohnya. Matahari. Sumber energi. Matahari. Matahari. Apa lagi? Cahaya. Panas, enak. Kemudian air. Apa lagi? Angin. Apa lagi? Kalau ombak termasuk energi dong. Air itu. Oke. Hujan masuk apa? Dari mana energi listrik yang kalian sebutkan dari tadi? Dari mana? Air. Ya bisa. Dari nuklir bisa. Kemudian dari apa lagi? Dari angin juga bisa. Dari listrik sayangku. Dari air. Nah, angin bagaimana caranya bisa menghasilkan listrik? Kincir angin. Iya. Nah, kalau air? PLN apa? PLTA apa? Nah, PLTA ya. Kalau PLN itu udah jelas itu listrik sayangku. Ya. Kemudian dari apa lagi? Nuklir itu sudah ya. Ini dia reaksi atom. Kalau fosil ini apa? Minyak bumi, ya betul, minyak bumi, batu bara dan gas alam. Ya. Ini dia fosil. Nah, kalau di sini karena kita membahas tentang energi, apa tadi yang disebut? Iya, apa tadi yang disebut fosil tadi apa? Bukan. Apa yang Rama sebut tadi? Tulang-tulang ya. Tulang-tulang. Kalau kita membahas tentang sejarah, baru masuk tulang-tulang itu ya. Tapi kalau kita membahas tentang energi, tulang-tulang nggak masuk ya. Matahari, ya, panas itu. Panas bumi itu berasal dari panas bumi ini berasal dari inti bumi. Contohnya saja, apakah kalian merasakan jika dari jam 5 subuh sampai jam 6 kira-kira air danau kita masih panas ya? Ya. Itu salah satunya. Dari 6 sumber energi ini, mana yang sumber yang paling terbesar? Air. Panas. Air. Sumber energi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Matahari. Kenapa matahari? Ya, boleh lebih optimal. Apa lagi? Apa? Coba kalian bayangkan jika tidak ada matahari di bumi ini, apa yang terjadi? Sekarang kan hari hujan nih. Apakah ada matahari di luar? Apa?
bulan cahaya dari matahari. Apa dia? Bulan. Bulan. Ditransferlah energi matahari ke bulan. Nah, karena kita lebih familiar dengan energi listrik, silakan tulis di buku tulismu dampak dari jika tidak ada listrik. Dampak untuk Ya, dampak jika tidak ada listrik. Nah, kemudian lima saja sudah. Kemudian dampak dari jika dampak dari jika energi di bumi habis. Tiga saja sudah. Sudah? Di kertasnya buat ini. Ya.
Yang paling penting apa? Dari dampak jika tidak ada energi. Jika energi itu habis, kita lemahan ya kan? Tidak ada sama habis sama. Nah, ya. Nah, apa dampaknya? Ya, kita tidak bisa menggunakan energi. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Terganggu. Jadi kita tidak akan bisa melanjutkan aktivitas kehidupan kita. Jadi bagaimana? Apa langkah yang harus kita lakukan? Menghemat energi. Apa salah satu contohnya? Mematikan televisi saat tidak digunakan. Nah, mematikan televisi saat tidak digunakan. Apa lagi? Satu lampu, pokoknya mematikan semua yang rasanya sia-sia. Contoh, kamu pergi ke suatu tempat, kemudian kamu berhenti di masjid. Airnya tidak dimatikan. Apakah itu menghemat energi? Apa yang akan habis? Energi apa yang akan habis? Energi air. Sedangkan kita butuh energi air. Butuh, sangat butuh ya. Begitu juga dengan listrik. Contohnya saja, mati lampu hanya 1 jam, kita sudah rusak. Kenapa? Karena kita sudah bergantung sama listrik itu. Ya atau tidak? Ya. Mau masak nasi, mau ngecas HP, kalau lampu mati jaringan nggak ada untuk komunikasi, ya apa tidak? Ya. Jadi mulai dari sekarang harus pandai-pandai untuk menghemat energi supaya apa? Supaya energi tidak habis. Karena kalau energi habis, kehidupan kita tidak akan berjalan. Kehidupan tidak. Ini untuk semua energi ya, bukan hanya energi listrik saja. Karena orang dulu sudah pernah mencoba tidak ada energi listrik, tetap ada, tetap hidup beliau, tetap bisa mereka menjalankan kehidupan sehari-hari. Tapi yang ini untuk semua sumber energi. Kalau tidak ada panas bumi bagaimana? Kalau tidak ada matahari bagaimana? Nggak bisa lah kita hidup ya. Nah, jadi energi itu adalah tenaga, energi itu adalah kekuatan untuk kita bisa menjalankan kehidupan kita. Ya, mulai dari sekarang Ibu minta sama anak Ibu, tolong dihemat energinya. Misal kalau ngecas HP udah 100%, jangan dibuat dia beribu-ribu persen. Tolong dicabut. Dan bukan dicabut dari HP-nya saja, cabut dari colokannya. Ada pula dicolok, dicabut HP-nya, ininya tetap tercolok. Ya, apakah ini baik? Ya. Tolong setelah kita belajar ini, Ibu mohon sama anak Ibu, tolong dihemat energi karena tanpa energi kita tidak bisa melanjutkan kehidupan. Ya, untuk semua sumber energi.